Waktu Anda dibenci, disakiti, dilukai orang, Anda tidak membalasnya. 4, ketika Anda punya kesempatan membela Tuhan tanpa batas, bukan remah-remah, tapi tanpa batas, engkau mempertaruhkan apapun yang kau miliki. 5, ketika engkau merindukan Dia lebih dari merindukan apapun. Saudara mau dijadikan kekasih Tuhan, bro. Di sini cuma untuk itu. Kalau cuma Kristen yang ke gereja, hilang pesonanya, tidak menarik. Doa kagak, puasa kagak, ngaku berkemenangan. Sinting. Gobloknya nggak kira-kira itu. Betul nggak? Ngerti nggak, saudara? Nggak sekolah, nggak belajar, mau di wisuda. Orang waras nggak? Sinting, saudaraku. Murahan. Pikir baik-baik. Tuhan yang bicara loh. Ini jalan sempit. Tidak ada hasrat yang lain kecuali saudara mau diubahkan Tuhan. Amin. Kalau saudara merasa ragu-ragu, ini benar atau tidak, saya kasih tahu ini benar. Saudara nanti di ujung maut, Anda baru tahu ini benar. Ketika kau menghabiskan waktumu, tenagamu, uangmu, kelebihanmu hanya untuk kesenanganmu sendiri, engkau baru menyesal waktu itu. Saya ulangi ya, kalau Anda menyenangkan Tuhan, Tuhan tahu kita bukan monyet. Tuhan juga senang kalau kita senang. Kita boleh jalan-jalan, punya rumah, punya mobil, Tuhan pun tahu, karena hidup kita membawa kebesaran Tuhan. Tapi jangan punya kesenangan, jangan memprioritaskan Tuhan, jadikan Dia satu-satunya kesukaan kita. Kalau saudara mengingat Tuhan, saudara baru boleh berkata, Tuhan Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai Raja menjemput orang saleh semua. Harimu Tuhan, ya Tuhan yang mulia, ku harap segera tiba. Coba Anda baca dengan nurani yang benar. Nuranimu mesti jujur. Saya mengatakan ini punya kepentingan apa? Gereja besar pun tidak boleh kuingini dan kupikirkan. Wah, gereja anak sendiri nanti nggak usah bayar service charge, nggak perlu diusir-usir. Nggak, aku nggak mikir ke situ karena Tuhan belum suruh saya mikir ke situ. Kita lewati aja hari ke hari. Nggak ada kesenangan. Di balik itu kalau punya gedung sendiri, bangga, senang. Tidak boleh. Itu untuk urusan saya, urusan saudara beda lagi. Tuhan, kalau aku kesepian begini, Tuhan, aku kering seperti ikan asin, seperti ikan jambal. Tuhan tahu nak, kalau kamu kesepian, kamu susah. Tapi Tuhan mau engkau berikan hatimu dulu untuk Tuhan. Setelah kau berikan hatimu untuk Tuhan, percaya Tuhan tahu apa yang baik untukmu. Lawang cuma 70 tahun kok, saudara, membuat berbunga-bunga bagaimana sih? Sudah keburu tua, kita juga tidak punya banyak kesenangan kok, saudara. Maka bapak-bapak yang udah berumur di sini, udah jangan macam-macam. Udah umur 70 tahun lebih, mau kawin lagi. Apa sih kamu ini? Urusan apa sih? Pak, kalau kita sungguh-sungguh, Pak, mencari Tuhan, ketemu Tuhan, mengerti apa yang Dia kehendaki, kita lakukan. Rezekiku melakukan kehendak Bapa, artinya melakukan kehendak Bapa itu kesenanganku, kenikmatanku. Itu pesona kekristenan.
Walaupun tidak punya syariat, tidak punya hukum, tidak punya peraturan seperti agama-agama lain, hati Tuhan itu peraturan kita. Pikiran perasaan Tuhan itu hukum kita. Betapa agungnya orang Kristen seperti ini. Gak mungkin dia pindah agama. Saudara mau berubah? Saudara mau berubah? Kristen yang orisinil itu begini, Pak, bukan yang boten-boten. Mau kebaktian pakai tepuk tangan, mau tidak, mau pakai piano atau pakai musik lengkap atau tidak, enggak masalah itu, saudaraku. Pendetamu mau pakai dasi atau pakai batik, enggak masalah. Saya baru kepikir kapan-kapan saya mau pakai batik aja hari Minggu. Cuman kalau belum siap takutnya ini mau kawinan atau mau apa ini. Kalau pendeta mesti pakai dasi, males. Apa harus pakai batik dasi terus pakai selendang begini? Nggak perlu kah? Apa Tuhan itu senang yang begitu-begitu? Enggak ada urusan yang begitu-begitu. Sorry ya kalau ada yang tersinggung ya. Tapi Pak, tapi apa? Arahkan pikiran jemaatnya untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Paulus berkata di Galatia 2 ayat 1, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Kristen itu luar biasa, Pak. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Di barat itu ya, saya lihat orang-orang ya, kelakuannya tidak karu-karuan, tapi kalung salib di dadanya. Wah, betul-betul najis ini orang-orang ini. Kalung salib di dadanya, nembak orang, kepala orang pecah terus, oh Jesus Christ. Buset. Aduh. Salib bukan digantung, salib dipikul. Hukuman salib itu, Pak, itu hukuman sampai orang yang mengalami hukuman itu mati. Kalau nggak mati diremukkan kakinya sampai mati. Bukan seperti orang Filipina yang bikin seremonial pikul salib begitu kan, ada kan? Di belakang ada ambulan. Betul nggak? Ada ambulan. Setelah dia termehek-mehek, dipaku setengah mati, coba turun, cabut, ngiung, dibawa ke rumah sakit, diopnam beberapa minggu. Udah pikul salib. Yang pikul salib begitu satu di antara 1 juta, tahu nggak? Belum tentu juga. Setiap orang Kristen harus pikul salib. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Dunia disalibkan bagiku, aku disalibkan bagi dunia. Ibu-ibu begitu lihat tas mewah, aku telah disalibkan bagi tas mewah. Emangnya nggak boleh? Beli boleh, tapi jangan jadi kebahagiaan. Jangan sengaja nampang pasang di sini, mereknya ditunjukin jelas, terus sengaja ditunjukin pelan-pelan biar slow motion, biar dibaca. Apa sih yang begitu-begitu? Aduh, itu orang berhenti depan hotel, mobilnya mewah, sengaja pelan-pelan supaya orang tahu ini mobilku. Sengaja itu turun dari mobil pelan-pelan gini, biar dilihat itu mobilnya. Terus dia berdiri lama di mobil. Biar tahu ini mobil dia. Terus supirnya diajak ngomong lama, seperti Mr. Bean. Udah begitu, jam tangan yang 2 cm tebelnya itu sengaja dikeluarin, kelihatan dari jauh, tebel gini. Ada berlian di sampingnya, 9-10 miliar harganya. Matanya rabun kali, pura-pura lama-lama gitu. Lagaknya lo kayak topeng monyet. Terus berliannya ditunjukin.
Bacan mah nggak ada harganya di mata dia. Tapi orang Kristen pakai bacannya belagu. Lu baru bacan, lu belagu. Makan tuh bacang sekalian. Ini. Kayak topeng monyet. Sarimin pergi ke pasar. Lu berapa lama hidup sih? Laga lu. Demi itu kamu korupsi. Kamu kolosi dengan pejabat. Kamu kurbankan rakyat kecil. Hah? Lihat tuh. Dia pikir semua akan berjalan running well. Gak bahaya. Apalagi kalau ketemu pendeta bisa dibeli. Ngundang di rumahnya, suruh mendoakan apa semua. Dia pikir Tuhan bisa dibeli. Kupret loh. Dulu saya termasuk setengah bisa dibeli. Setengah. Sekarang kagak mau gua. Kalau saya kelihatan baik-baik dalam hati saya, lo ya kagak bertobat loh. Awas loh. Sombongnya. Soal kecil mau pakai berlian, mau pakai bacan kayak enggak masalah. Tapi jangan menjadi sombong. Betul nggak? Jangan menjadikan itu kebahagiaanmu. Dunia disalibkan bagimu. Ini benar, Pak. Injil yang murni itu merenggut hatimu supaya dipersembahkan untuk Tuhan. Mengerti saudara? Supaya dipersembahkan untuk Tuhan. Jangan merasa udah kasih perpuluhan, udah kasih persembahan, udah bayar utangnya Tuhan. Tuhan mau hatimu. Tuhan mau berkata, cabut jantungmu, taruh di kotak kolektor. Wah, uang banyak nggak ada artinya kalau hatimu masih kau miliki. Ini hal yang sulit, Pak. Harus dimulai dari perkara-perkara kecil. Harus dimulai dari perkara-perkara sederhana. Berjuanglah, saudara. Beberapa minggu ini saya berdoa, saudaraku. Doa terus. Di luar kota saya berdoa sampai tengah malam, sampai pagi. Ada satu suara yang keras di hati saya. Kamu hanya punya satu misi, satu visi, hidup untukku. Ya Tuhan. Irama ini tidak mudah, tetapi kita bisa melakukan kalau kita sungguh-sungguh. Kalau saya mulai tidak sungguh-sungguh ingin ketemu Tuhan ya, harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Harimu yang mulia, ku harap benar saudara mengharapkan hari Tuhan segera tiba? Gak yakin saya. Gak yakin. Sedikit sekali. Saya pikir kalau saya tidak menyala dengan sungguh-sungguh, tidak merindukan sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan, bagaimana saya bisa menulari orang? Jadi saya setengah maksa. Kalau nggak maksa nggak bisa. Jadi saya mengerti, walah kalau saya maksa aja setengah mati gini, gimana orang yang nggak maksa dirinya? Dunia itu indah di mata kita. Yang maksa diri saja nggak segera bener, apalagi nggak maksa diri. Tapi kalau orang maksa diri itu bisa tambah hari terus kita tambah berubah. Kita bisa mengerti.
baru bisa mengerti. Waktu kita mengatakan tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Feel di sisa hari-hariku berbuah buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Saudara percaya apa yang saya katakan ini benar? Saudara lihat saya galau kayak orang stres. Ya, karena kita ngurusi diri itu susah loh Pak. Merindukan surga tidak punya keinginan itu udah susah Pak. Lalu lihat orang lain, waduh, lebih susah nih orang ini karena sudah terlanjur mencintai dunia. Tapi tugas saya kan membawa saudara. Seberapa senangnya hidup ini. Yang tadi saya beri contoh, aduh nyesel kenapa makan, aduh nyesel, betul nggak? Itu sama dengan hari ini kita ingin apa, sudah ingin itu, ingin yang lain, terus tuh sampai tidak mampu mengingini Tuhan, nggak sanggup mengingini Tuhan, irama hidupnya sudah salah, tidak sanggup mengingini Tuhan. Makanya ilmu agama mau belajar 3 tahun jadi pinter, dilarang begini, dilarang begini, ini halal, ini haram, oh cara sembahyang tuh begini, gampang. Kristen tidak punya itu. Yang dipelajari hati Tuhan, yang dipelajari perasaan Tuhan. Kalau yang ngomong ini tidak pernah sekolah teologi, ayo jangan percaya. Saya sudah belajar teologi apa? Saya berprestasi di sekolah tinggi teologi ya, sampai gelar S3. Itu tidak cukup membuat saya menyenangkan Tuhan. Harus nol, from zero, dari nol belajar, tidak mengingini apapun. Kalau anak-anak muda mungkin susah, saya mengerti. Tapi orang tua kalau masih susah, keterlaluan. Sebab kamu mau mati kok masih begitu. Benar. Kesempatan merubah diri ini sangat terbatas. Kalau kesempatan ini berlalu, saudara, kita tidak punya kesempatan lagi. Jangan saudara berkata, Pak Pendeta, kita kayak kurang bahan khotbah. Enggak. Kalau soal bahan khotbah, jangan lawan saya, saudaraku. Ini bidang saya. Tetapi saudara harus berubah dulu, baru kita akan bertumbuh terus. Siang ini, kalau saudara merasa sebagai orang yang belum sungguh-sungguh mengambil keputusan mencari Tuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan itu, hari ini kita bertobat. Selagi Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk berubah. Saya juga mau bertobat. Setiap hari kita mau berubah.